Jangan tarik aku, biarkan dia dengar, tak apa. Aku kasih tahu, ini memang aku sengaja bilang ke dia, aku kasih tahu. Kamu harus pergi ke luar negeri, apa untungnya buat kamu kalau biarkan anak ini di sini? Aku kasih tahu, Mao Yaya pasti akan tahu hubungan kalian. Dan Siang Hui, kamu itu laki-laki, tahu nggak? Adikku aja sampai hamil demi kamu. Kamu masih mikirin apa? Kamu pikir orang nggak tahu ya? Kalau kamu mau bertanggung jawab sama adikku, aku harap kamu segera pergi ke luar negeri. Rapikan dulu kehidupan cintamu. Jujur aja, kalau nggak ada uang dari adikku, kamu mungkin nggak bisa bertahan sebulan pun. Aku nggak pernah mau hidup dari uang keluarga Tong. Aku juga nggak mau adikmu yang menafkahi aku. Aku cuma butuh sedikit waktu. Aku bisa bikin hidup kita baik-baik aja. Bicara manis nggak ada gunanya, kamu butuh waktu. Butuh waktu apa? Berapa lama? Tunggu sampai dia melahirkan anaknya. Siang Hui, coba kamu raba kantongmu sendiri. Kamu mungkin nggak punya uang buat beli susu formula. Jadi aku kasih tahu, kamu harus pergi ke luar negeri. Aku nggak butuh kamu untuk mengajariku, jangan pikir kamu punya uang, lalu bisa merasa tinggi dan mengatur orang lain. Ya, kamu punya pengalaman hidup. Tapi itu milikmu, bukan milikku. Aku nggak butuh kamu untuk menunjukkan arah. Aku pergi atau nggak perlu kamu ikut campur. Kamu ini apa sikapnya? Dia malah pergi. Kamu lihat nggak? Ini dia laki-laki yang kamu cintai mati-matian. Dia benar-benar nggak bisa diandalkan. Aku nggak mau urus-urusanmu lagi. Ngapain ketawa, kamu? Aku, tempat skating. Sekarang parah nggak? Oke, terima kasih. Ada apa? Kenapa? Tempat skating nelpon, bilang Hyuki cedera waktu skating. Sekarang dia di rumah sakit. Ngapain diam aja? Cepat pergi. Udah, jangan banyak alasan. Meskipun udah putus, itu kan mantan pacar. Kamu nggak pernah dengar istilah putus hubungan tapi tetap berteman. Pacaran sih udah nggak bisa, tapi teman masih bisa. Lagi pula dia sekarang cedera, peduli sedikit nggak apa-apa. Kalau kamu nggak mau pergi, aku temenin. Kamu memang baik hati. Aku Mao Yaya memang bukan orang yang picik, oke. Lagi pula, kita berdua memang tidak ada hubungan apa-apa. Ayo pergi. Hyuki Liu Huo datang. Kamu kenapa datang? Aku kebetulan lagi di kompleks sama dia buka kafe. Aku dengar dia terima telepon. Ayahku juga di rumah sakit ini. Kalian ngobrol saja. Aku pergi. Kamu baik-baik saja. Huo, aku tahu. Kamu akan datang menjengkelku. Aku tahu kamu masih ada perasaan padaku. Baru saja aku main es. Pikiranku terus memikirkanmu. Jadi gak sengaja kehilangan konsentrasi dan jatuh. Biaya rumah sakit sudah dibayar. Sudah. Tong Jiangwo mana? Telepon dia biar datang. Meskipun dia ada di sampingku, aku gak akan cari dia. Karena hatiku hanya ada kamu, yang pertama aku pikirkan adalah kamu. Hei Yuki. Aku hanya datang sebagai teman. Jangan berpikir macam-macam. Cepat telepon Tong Jiangwo biar dia yang jagain kamu. Aku gak akan telepon dia. Aku gak butuh dia jagain. Kamu ngapain sama dia? Kamu ini kontradiktif, aneh banget. Waktu baik-baik kamu hianati aku. Setelah putus kamu malah nempel-nempel, kamu mikir apa sih? Kamu anggap aku apa? Cadangan. Kalau sekarang aku masih punya sedikit perasaan padamu. Itu cuma bukti bahwa kita punya banyak kenangan indah. Tapi kenangan itu setelah hari ini, besok, akan berlalu, jadi sebuah pengalaman. Pada akhirnya akan berlalu, kamu ngerti. Kalau aku dan Tong Jiangwo putus, kamu masih mau aku?
Bisakah kita kembali seperti dulu? Tidak bisa. Kita berdua sama sekali tidak cocok. Sekarang aku sudah memulai hubungan baru. Aku gak mungkin kembali. Kamu bilang Maoyaya ya? Dia kan belum menerimamu. Liu Huo, aku sekarang terluka di sini. Kamu kan datang menjengukku. Ini membuktikan kamu masih memikirkan aku. Kamu tidak bisa menyangkalnya kan? Yaya yang menyuruhku datang menjengukmu. Mao Yaya yang paling kamu benci, yang menyuruhku datang menjengukmu. Kalau kamu masih ingin membicarakan hal ini, sebenarnya aku nggak mau bahas, aku mau pergi. Lai Suo. Jangan pergi. Kepala, Xiao Qing. Ya, tengah malam begini. Kamu datang ke sini ngapain? Kerja keras ya. Sudah meningkat kesadaran kerjamu ya. kamu juga sudah capek. Cepat pulang, istirahat. Aku gantikan kamu. Nggak cocok. Apa yang nggak cocok? Cocok nggak? Oke deh. Kalau gitu aku pergi. Aku pergi ya, bye. Lihat, Tante Sue datang langsung duduk nggak mau pergi. Kamu harus cari akal. Aku nggak punya ide. Kamu kan sudah pernah alami. Kalau ketemu orang yang keras kepala, nggak ada cara, keras lembut nggak mempan. Kok kamu datang? Semalam kan nggak istirahat. Kamu berani datang ke sini. Kamu cepat ke sana bantu sembunyikan. Kalau dia tahu Yaya datang, beko ribet besar. Kepala, kamu ngomong apa sih? Ngomong apa? Kalau kamu tahu sudah terlambat. Sudah, kamu cepat pergi. Ding Wanxin maksudnya apa? Nanti aku kasih tahu. Ada apa? Cepat ke sini, cepat ke sini. Apa yang sebenarnya terjadi? Suara kecil. Ya ampun, ada apa lagi? Ibu Liu Huo, di kantor manajemen kita. Duduk seharian. Masih dia datang karena kamu. Dengar aku, kamu jangan dulu ke kantor. Kalau nggak ke kantor, aku mau kemana? Aku susah payah pertahankan kerjaan. Kalau bolos lagi, aku bakal dipecat lagi. Kepala, kamu juga tahu. Sekarang lagi masa pemilihan wakil kepala. Makanya, pemilihan wakil kepala, momen penting begini. Apapun yang merugikan kamu, harus kamu hindari. Tapi kalau nggak kerja, aku mau kemana? Bagaimana kalau begini? Ini kamu ambil dulu. Ini dana yang dialokasikan dari atas. Untuk renovasi kafe di komplek kita. Ini tugasnya saya serahkan ke kamu ya. Ini lebih mudah, kamu tidak perlu kembali ke kantor. Masalah absen juga sudah selesai. Baiklah. Ya, tolong serius ya. Sampai kerja pun tidak bisa. Bibi Shue. Jangan terus duduk di sini. Saya tidak bisa bekerja. Mungkin Anda bisa jalan-jalan di luar, berputar-putar. Mener Lee, Anda sibuk saja. Saya harus duduk di sini. Saya harus mengawasi Maoyaya setiap hari. Lihat siapa yang dia temui. APA yang dia, Leki Dan katakan. Siapa yang menyuruhnya mengawasi anak saya begitu ketat? Sebagai ibu, saya khawatir.
Ya, tapi Anda menunggu juga tidak ada gunanya, karena Maoyaya beberapa hari ini tidak datang ke kantor. Dia sibuk di luar. Jadi Anda juga tidak bisa bertemu dia. Dan jika Anda terus duduk di sini, jika atasan kami melihat, ini tidak baik untuk kami, pekerjaan kami bisa hilang. Anda pikir, Anda making daging, kami hanya minta sedikit kuah. Bagaimanapun, Anda harus memberi kami kesempatan. Kecuali Maoyaya tidak bekerja di sini lagi. Kalau tidak, saya akan terus mengganggu kalian. Bibi Shue. Saya ingin minta tolong Anda tanda tangan. Kantor kami sedang memilih wakil manajer. Bisakah Anda memilih saya? Apakah Maoyaya juga kandidat? Tidak, menurut saya tidak mungkin. Anda punya pendapat begitu besar tentang dia. Saya bisa merekomendasikan dia. Tangguh, apa maksudmu? Kamu pikir saya orang yang tidak punya prinsip? Saya katakan, saya orang yang paling adil. Sebenarnya antara saya dan Maoyaya hanya masalah pribadi. Kenapa di mata kalian, saya seperti orang jahat? Kami tidak bermaksud begitu. Anda terlalu sensitif. Aku tidak bermaksud begitu. Semoga saja tidak. Kalau tidak, aku benar-benar akan memandang rendah kalian. Apa itu menjatuhkan orang yang sudah jatuh atau menusuk dari belakang? Itu benar-benar perbuatan orang kecil. Aku dan Maoyaya selalu menyelesaikan masalah secara langsung. Hal-hal yang sembunyi-sembunyi. Sama sekali bukan gaya, kerja swedangna. Tolong ingat baik-baik. Ini bagus, di dalam dan di luar tidak sama. Mao. Bibi Shue. Aku sudah mencari di sekitar kompleks beberapa kali, tapi tidak menemukannya. Surat jaminan ini, besok kita cari dia lagi untuk menandatanganinya. Baik, aku akan mencari lagi. Maoyaya sialan ini, biasanya selalu ada, tapi saat dicari, dia malah menghilang. Menjengkelkan. Kafe sebesar ini, dekorasinya, berapa biayanya ya? Ini terlalu sedikit. Bahkan untuk memasang toilet saja tidak cukup. Mereka disebut apa? Disebut dewa yang tidak makan asap duniawi. Hanya dengan uang segini, ingin mendekorasi sebuah kafe, apakah tidak melakukan? Survei pasar sama sekali, ini terlalu sedikit. Kamu diam-diam ngapain di sini? Uang sebanyak ini. Apakah itu dari kakak Huo kita? Kamu pikir Liu Huo kita mesin cetak uang ya? Menebar uang kemana-mana? Lihat baik-baik. Ini uang kantor kita. Untuk mendekorasi kafe. Dengan uang segini kamu masih ingin mendekorasi kafe. Orang-orang di kantormu semua bodoh. Menurutku, ini uang saku dari kakak Huo kita. Akui saja, kamu selalu menempel padanya. Bukan untuk ini. Jangan asal tuduh di sini. Tolong tunjukkan mata mana yang melihatku menempel padanya. Dan mata mana yang melihatku mengambil uangnya. Dan, apa yang kamu lakukan di belakangku, aku belum menghitung denganmu. Surat pengaduan itu menyenangkan ya? Surat pengaduan apa? Bagaimana kamu tahu? Jika tidak ingin orang tahu, jangan lakukan. Luo Xiaoqing, sudah berapa tahun kamu bekerja di kompleks ini? Tidakkah kamu tahu ini kompleks mewah? Tidakkah kamu tahu ada kamera di mana-mana? Saya sudah melihat rekaman kamera pengawas. Tapi saya ini orangnya suka damai. Saya tidak mau berdebat denganmu. Tapi kalau Liu Huo di keluargamu tahu, saya tidak tahu apa akibatnya. Coba beritahu Huo Ge, saya tidak akan memaafkanmu. Saya juga akan memberitahumu sesuatu. Sekarang di kompleks sedang ramai dibicarakan. Kamu dikatakan menggoda pemilik rumah yang kaya. Kamu benar-benar wanita lisik. TAPI tidak APA. Kalau kamu tanda tangan surat pernyataan ini hari ini, berarti kamu mengumumkan pada semua orang bahwa kamu tidak punya niat itu. Bibi Sue ini memikirkanmu.
Ini untuk kebaikanmu. Luo Xiaking. Kamu pikir saya bodoh? Saya ulangi lagi, saya tidak akan tanda tangan. Saya beritahu kamu Mao Yaya. Kamu harus tanda tangan hari ini. Kamu cari saya untuk APA. Kamu bisa berbohong tentang ini. Heyuki, cerita serigala datang hanya bisa diceritakan sekali. Tidakkah kamu takut tindakanmu ini akan menyakiti Liu Huo? Saya tidak berbohong. Saya memang terluka. Hanya saja tidak terlalu serius. Mao Yaya, saya rasa kamu sudah melihat. Liu Huo mendengar saya terluka. Dia segera datang menjenguk saya. Ini hanya membuktikan bahwa hubungan kami sangat dalam. Bukan sesuatu yang bisa kamu ganggu. Seharusnya kamu menjauh dari Liu Huo. Dan jangan membawa masalah kecil dari Cafe MU untuk merepotkannya. Liu Huo adalah orang yang mengerjakan hal besar. Kamu akan mempengaruhi semangatnya. Tolong saat kamu mengatakan hal-hal ini, perhatikan situasinya. Jika kamu sangat khawatir perasaan Liu Huo akan direbut, saya menyarankanmu segera tinggalkan Tong Jiangwo. Dan bukan terus-menerus memperingatkan saya. Jika kamu masih bersikeras berhubungan dengan Liu Huo, saya jamin kamu tidak akan bertahan di bagian pengelolaan properti. Membosankan. Maaf Tuan Xiang, Anda tidak memiliki pengalaman di bidang perencanaan. Kami tidak bisa menerima Anda, mohon dimaklumi. Maaf, kami meminta usia di bawah 28 tahun. Maaf, kami hanya menerima pelamar dengan gelar master ke atas. Maaf. Selamat datang. Saya mau kue blueberry. Mau berapa? 2 potong, bungkus. Baik, tunggu sebentar. Xiang Hui. Xiang Hui. Xiang Hui. Xiang Hui. Xiang Hui. Xiang Hui, kamu di mana? Xiang Hui. Kayaknya aku lihat Xiang Hui, terlalu nyata. Aku yakin gak salah lihat. Yaya, sudah berapa kali aku bilang? Orang yang kamu lihat pasti bukan dia. Beneran? Serius? Sekarang kamu terlalu rindu sama ayah si anak, jadi berhalusinasi. Aku rasa kamu hampir jadi gila, tahu nggak? Sudah kubilang, anak ini nggak boleh ada. Aku, Kahwa. Sudah, nggak usah ngomong lagi. Tapi, Aku masih ada urusan, aku tutup telepon dulu ya. Ngapain sih bikin penasaran gitu? Cuma segelas kopi, pelayan, satu lagi. Mau apa? Kamu sudah minum kopi. Kenapa sih?
Terima telepon kayak habis makan peluru. Saya pa yang ganggu kamu. Kamu tahu nggak, mau Yaya hamil. Nggak mungkin, Yaya tiap hari tinggal sama aku. Dia hamil atau enggak, aku pasti tahu. Dia bilang langsung sama aku. Beneran hamil. Anak siapa? Zayangawi. Ya iyalah, Ini bahaya nih. Ada anak, situasinya jadi rumit. sekarang dia nggak cuma punya anak. Dia juga mau melahirkan anak itu. Kalau gitu, keluarga kita nambah satu mulut lagi. Kalau dia melahirkan anak itu, Xiang Hui pasti akan kembali ke sisinya. Nanti aku yang akan kacau balau. Kamu juga nggak akan tenang. Nakut-nakutin siapa sih? Kamu nggak percaya ya? Kalau aku bilang ke Yaya dan mamamu soal kamu yang serakah dan merencanakan hubunganku dengan Xiang Hui. Aku yakin, mereka bakal putus hubungan sama kamu. Jangan-jangan, tolong jangan kasih tahu Yaya dan mamaku. Kalau kamu bilang ke mereka, aku dan istriku bakal benar-benar diusir. Begini deh, demi kamu. Aku rela melakukan apa saja. Aku akan selesaikan masalah anak ini. Oke. Ini demi aku. Jangan kira aku nggak tahu niat kamu. Sebenarnya ini demi. Dia nanti pasti akan menikah dengan orang kaya. Gimana bisa kita biarkan anak Xiang Hui yang miskin ini? Kamu bilang siapa miskin? Cepat selesaikan masalah ini. Aku tunggu kabar dari kamu. Cepetan. Zhang Hui. Kamu hari ini cari kerja lagi ya? Iya, tapi nggak ketemu. Bukannya aku udah bilang jangan cari kerja. Cepat pergi ke luar negeri. Kenapa kamu keras kepala banget sih? Kenapa aku harus ke luar negeri? Jangan bahas aku dulu. Aku tanya kamu. Kakakmu udah kasih buku nikah ke kamu. Kenapa kamu belum nikah juga? Aku juga bingung. Bukannya aku udah bilang sama kamu, kita harus nikah di luar negeri. Itu baru keren. Keluarga Tong menikahkan anak perempuannya. Gak bisa sembarangan gini. Kamu pergi dulu. Tunggu aku selesaikan. Simyonya di sini. Nanti aku datang ke kamu. Oke. Nggak bisa. Kamu tahu nggak berapa banyak orang yang pulang dari luar negeri? Jen kerja di sini. Aku di luar negeri nggak kenal siapa-siapa, nggak bisa ngapa-ngapain. Kayak sampah aja. Bukannya aku udah bilang, aku mau ngandalin kemampuan sendiri untuk menghidupi kamu dan anak. Kenapa kamu nggak bisa ngerti sih? Aku kasih tahu ya, Bapak An. Hari ini sampai di Beijing. Iya, kita yang bertanggung jawab untuk urus penerimaannya. Wah. Bapak An cuma di Beijing sehari. Ok. Bapak Lisa Ancaer malam ini sampai di Beijing. Tinggal semalam saja. Cepat sampaikan berita ini ke Liu Huo. Sebentar lagi aku kirim alamatnya ya. Zaiao. Aku tidak bisa bicara lama-lama dulu ya. Yuki. Cepat ganti baju. Malam ini kita ada pertemuan dengan Emeran. Aku kasih tahu ya, banyak perusahaan sedang berebut proyek hotel bintang 7 ini. Kalau kita bisa dapat proyek ini, pasti untung besar. Jadi hari ini pakai baju yang bagus ya. Hei Lisa, sudah ada alamatnya. Oke. Kenapa kamu? Lihat hantu ya? Kayaknya aku lihat Xiang Hui lagi.
tapi nggak tahu beneran lihat. Atau cuma halusinasi. Kamu jangan bahas itu lagi, bukan? Kamu jangan sampai memikirkan nama itu lagi. Bangun semangatmu. Kamu harus mulai hidup baru. Gambar desain kafe, bawa ke Licia Bao. Lihat bisa dipakai nggak? Dia bilang cuma segini, nggak bisa ya nggak bisa. Uang segini mau renovasi kafe sebesar itu? Kalau gitu, desain superku nggak bakal kepakai. Bukan. Aku bilang, bagian pengelolaan kalian ini terlalu. Ini. Uang segini nggak bisa dipakai. Sudah, aku ada urusan mau keluar. Itu, nanti aku hubungi lagi ya. Lisa, kamu yakin itu kamar yang benar? Emran, akhir-akhir ini Anda sangat sibuk ya. Kami berdua ingin menghormati Anda. Tidak, terlalu sopan. Emran, maaf ya. Bos Tong, saya Padia. Teman Mio. Emran, Anda tidak ingat saya. Saya Liu Huo dari perusahaan Huoki. Lia Wo. Aku tidak ingat. Lucu sekali. Kamu ngeselin gak sih? Makan aja kok diikuti? Mr. N. Yang bernama Liu, apapun caramu, tahu kita makan di sini. Aku harap kamu segera menghilang. Mengerti? Dengan statusmu seperti ini, kamu tidak pantas berada di sini. Mr. An. Saya mohon maaf. Mr. An, saya minta maaf atas ketidaknyamanan ini. Saya akan menghukum diri sendiri dengan minum segelas. Mr. N, maaf, saya harus pergi sebentar. Baik. Lai Suo. Kamu datang untuk apa? Bukankah makan di atas itu menyenangkan? Kapan kamu bisa belajar di dunia bisnis? Tidak menggunakan perasaan pribadi dan hanya berbicara bisnis. Kamu bisa, saya tidak bisa. Lai Suo. Saya susah payah mementalisa untuk memanggung nuklir. Saya berharap kamu bisa berbicara baik-baik dengan Mr. An. Kamu yang memanggil. Ternyata kamu yang memanggil. Tong Jiangwo, kamu memanggil saya untuk apa? Jangan-jangan kalian bertiga berkomplot untuk mempermainkan saya. Berhasil, lumayan seru. Bukannya kamu bilang ke kamar mandi, kenapa kamu kembali dari luar? Saya peringatkan kamu Heyugi, jangan berpikir saya memanjakanmu. Kamu bisa berbuat semaumu dan bermain trik lagi. Jangan salahkan saya, jika saya tidak bersikap baik padamu.
Apakah kamu hamil? Kakak, Kamu bercanda dengan saya. saya tanya apakah kamu hamil? Bagaimana kamu tahu? Jangan tanya, anak ini milik Siang Hui kan? Apakah Tong Hua yang memberitahumu? Ya kenapa? Masalah besar ini. Saya sebagai kakak tidak boleh tahu ya. Sampai kapan kamu mau menyembunyikan ini dari saya? Kalau bukan karena Tong Hua yang bijaksana. Tahu dia tidak bisa membujukmu, diam-diam memberitahu saya. Saya masih tidak tahu apa-apa. Saya tahu urusan saya sendiri. Tidak perlu kamu ikut campur. Saya tahu bagaimana menanganinya. Baik kakak. Karena kamu sudah tahu tentang ini. Saya harap kamu bisa merahasiakannya untuk saya. Bagaimana bisa ini? Hanya urusanmu sendiri. Bagaimana mungkin saya tidak ikut campur? Saya bilang saya akan menanganinya sendiri. Menangani apa? Besok ke rumah sakit. Gugurkan anak itu. Aku nggak mau pergi. Lu nggak mau pergi ya? Sekarang aku bawa lu pergi. Ayo ikut kakak. Kakak jangan tarik aku. Aku nggak mau pergi. Apa yang terjadi ini? Nggak ada apa-apa Bu. Aku masih ada urusan. Aku duluan keluar ya. Mau pergi kemana ini? Aku duluan keluar. Mau ngapain? Bu, aku juga mau keluar bentar. Tunggu dulu. Hari ini aku sama ibu di rumah sakit. Besok giliran lu. Mau pergi kemana? Nggak ada mood. Dua anak ini kenapa ya hari ini? Yang satu kakak, yang satu adik, nggak ada yang mau ke rumah sakit. Siapa sebenarnya yang dirawat di rumah sakit ini? Mawa. Kemana si anak ini? Hei Yuki. Bantu aku. Mending lu bunuh aku aja. Hei Yuki. Hei Liu Huo, Mau ya? Ayo temani aku minum. di mana lu? Mabuk hilangin semua masalah. Pas bangun nanti kita gimana? Liu Huo, kenapa lu minum banyak banget? Ayo ya. Lu dateng. Ayo. Ayo kita minum, ayo. Aku nggak minum dulu. Kenapa nggak minum? Ayo minum segelas ini, lu pasti minum. Aku beneran nggak mau minum. Katanya lu jago minum, kenapa tiba-tiba nggak mau minum? Ayo. Aku nggak mau minum. Sekarang aku beda sama dulu. Beda gimana? Lu berhenti minum, nggak mungkin. Jangan sampai aku lihat lu minum. Betul, itu yang aku mau. Hei, Di mana lu? Cepat balik. kakak aku beneran nggak bisa pergi. Pergi, kalian semua pergi. Jangan pedulin aku. Biarkan aku sendiri di sini. Jangan peduliin aku, biarkan aku sendiri di sini. Kak, aku telepon kamu nanti ya. Ayo pergi. Seru banget kalau sama kamu. Gak ada beban, gak ada tekanan. Dan kamu gak bakal ninggalin aku. Jangan ngomong sembarangan. Ayo pergi Liu Huo. Ayo pergi. Seneng banget kenal kamu. Ayo minum lagi. Bayar bos. Liu Huo, jangan macam-macam. Udah berat aja. Siapa suruh kamu nahanin aku? Kamu ngerti apa? Yang paling enak di dunia ini ya minuman. Liu Huo, kamu tahu aku siapa? Aku siapa?
Ya kamu mau ya? Teman seperjuanganku. Pacarku. Ngacir, aku kakakmu. Kamu tahu nggak aku lagi mikir apa? Gimana aku tahu? Aku kasih tahu ya. Sekarang aku nggak mikir apa-apa. Kepalaku kosong melompong. Ini namanya mabuk hilangin semua masalah. Sekarang kamu seneng ya, besok bangun pasti pusing. Kamu tahu nggak? Waktu sekolah dulu. Pas aku sama Heyuki. Aku nggak pernah nyangka dia bakal kayak sekarang. Dulu dia baik banget. Lembut banget. Dia sempurna. Dia kayak kertas putih. Kayaknya kamu nggak mabuk hilangin masalah. Kamu masih mikirin Heyuki. Kamu juga masih mikirin Siang Hui kan? Aku benar ya? Aku cuma ngomong sembarangan. Aku benar ya? Aku memang masih mikirin Siang Hui. Kamu tahu nggak dulu dia baik banget sama aku. Dia selalu tahu apa yang aku pikirkan. Contohnya sekarang aku pengen coklat, dia langsung bisa kasih. Dia kayak Doraemon, apa yang aku mau pasti ada. Kayak gini. Aku punya 3. Aku punya kebajikan. Apa itu? Bocah yang jatuh cinta tidak memiliki beberapa potong coklat. Apa yang luar biasa? Aku bilang aku dengan Heyuki. Pada saat itu, ada kerabat peri yang terkenal di sekolah. Semua anak laki-laki. Tapi dia hanya punya aku. Semua gadis suka padaku. Tapi hanya dia di mataku. Mereka bilang seperti Yang Guo. Yang Guo dan gadis naga kecil. Saya pikir langit hampir hilang. Apa timur? Surga dan bumi. Apa yang Anda pikirkan? Apa yang kau pikirkan, Mao Yaya? Mao Yaya. Sangat lucu. Siang Hui tidak mau kau buta.